Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Hani, Bang Doni sudah membersamai kita malam hari ini. Gimana kabarnya Bang Hani, Bang Doni? Sehat, alhamdulillah, Mas Fajar. Ya, Alhamdulillah. nah, yang penting juga tetap waras itu. Oh, sepakat, sepakat. Waras Kayaknya habis geger nih ya karena putusan MK kemarin sama revisi di DPR nih Bang. ya itulah. Jadi tetap harus waras di tengah situasi yang ya kita tahu sendiri lah seperti apa. Bener-bener, Jadi sepakat. gimana Bang kemarin ikut demonya yang di mana Bang? Bang Kalau Hani, Bang Doni. aku sendiri ikut demo di Jogja memanggil itu loh. Itu kan kemarin di Oh, ya ya. koordinatorin sama teman-teman itulah mahasiswa gitu. Jadi Aman, aman terkendali Bang tapi ya di situ ya. di Jogja alhamdulillah ini apa tuh namanya aman, Aman, tentram ya, gak ada yang aneh-aneh ya. gitu. Nggak rusuh. Nggak rusuh gitu. Walaupun banyak orang akan menduga bahwa itu akan rusuh, gitu. Pasti. Tapi ya, alhamdulillah selesai berjalan dengan lancar. Gitu. Kalau Bang Doni gimana nih Bang? Demonya kemarin Oh, gimana Bang? ya, kalau aku sendiri sih kemarin belum bisa bergabung ya sama kawan-kawan untuk turun ke jalan karena memang ada acara yang nggak bisa ditinggalkan. Tapi itu tidak eh, melepaskan esensi lah, karena aku juga merasa keberatan dengan adanya revisi Undang-Undang Pilkada ya yang dikebut secara cepat banget, kurang lebih hanya 7 jam dari pembahasan sampai persetujuan. Ya aku juga mengeluarkan keluh kesahku tapi melalui media sosial karena pada saat itu tidak bisa ikut berpartisipasi secara langsung untuk mengikuti demo gitu, Mas Fajar. Kalau Oh, baik. di kampung gimana di kampung? Di KKN. Wah, ya gimana ini Jar kalau di kampung, Kalau protes-protes atau adem ayem kalau di aja nih? kampung sini Bang, mereka masyarakat sini terkesan mungkin apa namanya pengetahuan terhadap hal-hal yang sifatnya politis gitu agak terbatas. Dan juga di sini itu sekarang lagi banyak acara-acara desa Bang. Jadi kita apa namanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat di sini dan juga kalau dihitung-hitung dari pagi sampai sore itu kegiatannya full. Jadi mungkin hal-hal yang seperti demo dan lain sebagainya ini kita agak kurang memperhatikan. Tapi yang penting di sini juga aku sendiri juga apa namanya menyuarakan pendapat melalui sosial media dan yang perlu kita garis bawahi bahwasanya revisi oleh DPR ini kan salah satu bentuk kedaruratan di Indonesia sendiri, Bang. Terutama DPR ini kan merupakan representasi dari rakyat Indonesia. Gitu Bener, Bang, jadi makanya agak kita bahaya. backgroundnya kan peringatan darurat ini. Demo itu kan ini kan apa tuh namanya salah satu jalan aja untuk kita bisa menyuarakan pendapat. Betul. Ada jalan Sebetulnya banyak cara ya Bang ya sebetulnya. Iya, benar-benar. yang penting bagi kita sebagai seorang sarjana hukum kan harus merasakan suatu keresahan yang sama gitu terhadap Betul. situasi seperti ini gitu. Karena Betul. aku pun Benar. sebenarnya yakin juga sebenarnya orang yang merasakan keresahan yang sama pada situasi ini kan lebih banyak sebenarnya daripada masa aksi kemarin-kemarin itu gitu. Iya Iya, kan? Aksi. sepakat itu pasti, Mas. Justru kalau anak hukum yang nggak merasa resah Bang, perlu dipertanyakan tuh anak hukumnya. Iya, benar-benar. Dipertanyakan. Bahwa Oke faktor Bang, kita sekarang ngobrol-ngobrol lah tentang kemarin keresahan-keresahan yang mungkin timbul di mahasiswa sendiri atau mungkin rakyat Indonesia secara keseluruhan ya. Jadi nanti mungkin kita akan ngobrol Bang terkait mengenai putusan MK, terus juga ada isi putusannya seperti apa, dampak putusannya dan lain sebagainya, perihal rangkaian kejadian-kejadian sebelumnya yang kita rasakan sebagai rakyat Indonesia dan terutama sebagai anak hukum gitu Bang. Nah, kita yang akan kita obrolin pertama itu mengenai putusan MK sendiri Bang. Sebetulnya kalau putusan MK, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar itu kan jelas di situ tertulis bahwasanya sifat dari putusan MK ini final dan mengikat. Jadi dia erga omnes dan self executed. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kekuatan eksekutorial putusan MK ini langsung dilakukan setelah putusan itu diucapkan. Nah, tapi yang bikin kaget kemarin selang beberapa jam ya mungkin kemarin itu setelah putusan MK diucapkan oleh Hakim Konstitusi, kemudian muncullah kabar-kabar bahwasanya akan dilakukan revisi oleh DPR terkait dengan putusan MK. Nah, gimana nih pendapat Bang Hanif dan Bang Doni tentang hal ini? Ya, Mas Hanif dulu aja yang lebih Oh ya, senior. silakan. kalau
kemarin kan putusan MK itu kan apa tuh namanya? Ada dua ya, ada putusan nomor 60 dan juga Dan putusan 70. nomor 70 gitu. Yang keduanya itu menurut penilaianku secara pribadi itu ya bagus lah, sangat progresif gitu ya. Dia membuka kebuntuan kehidupan kita dalam berdemokrasi. Gitu. Jadi ketika demokrasi negara kita sedang buntu-buntunya nih, nah, kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan satu putusan yang sangat progresif itu kan. Eh, kalau kita lihat dari apa tuh namanya latar belakang ininya kan apa tuh namanya putusannya itu kan pertama yang 60 itu kan terkait dengan ambang batas ya, ambang batas pencalonan kepala daerah. Kemudian yang nomor 70 itu terkait dengan umur ya, syarat umur calon ditetapkan sejak Kepala kapan. daerah. Kalau yang 60 itu jadi putusannya itu kan lebih ini apa tuh namanya membuka peluang bagi setiap partai politik untuk bisa mengusungkan calon kepala daerahnya masing-masing. Nah ini kan apa tuh namanya ya baguslah satu hal yang bisa kita apresiasi sebenarnya. Karena sebelum ini pun terkait dengan ambang batas pencalonan itu kan sudah lama banget untuk teman-teman apa tuh namanya perjuangkan itu teman-teman pro demokrasi pemilu dan sebenarnya kan udah lama memperjuangkan ini gitu. Nah, dilala baru kesempatan ini Mahkamah Konstitusi itu ini apa tuh namanya mengabulkan terkait dengan itu. Nah, kemudian kau tahu-tahu dalam selang berapa hari itu ya atau berapa waktu DPR itu seakan-akan mau mencoba untuk mengakali ya atau mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada yang revisinya itu normanya itu berlainan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. MK. Baik itu yang nomor 60 maupun yang nomor 70. Itu semuanya beda-beda. Jadi yang nomor 60 itu terkait dengan ambang batas pencalonan itu ya dikembalikan dengan norma yang sebelumnya, ya kan. Kemudian yang 70 juga ditafsirkan secara berbeda sama DPR dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Agung. Nah, itu kan yang apa kekeliruannya di situ gitu. Dan semua orang sudah mengetahui lah bahwa ini sebenarnya revisi ini untuk apa dan untuk siapa itu sudah tahu. Untuk Ya, siapa tuh Bang? ya sebagaimana Nggak yang apa disebutin aja. bagaimana yang ini yang apa tuh Langsung namanya di-spill. yang sudah dikabarkan oleh banyak orang kan untuk Kaisang ini untuk pencalonan Kaisang itu. Ya. Untuk pencalonan Kaisang dan untuk menjegal Anies Baswedan kan begitu atau PDI Perjuangan. Kan begitu. Iya, betul Bang. Kemarin tuh sempat ini juga Bang. Ini kan yang paling disorot itu kan Jakarta sama Banten ya. Nah itu kalau Jakarta itu masa ya koalisi yang Kim plus plus itu katanya Bang, itu kan mengusung satu pasangan dan itu di koalisi itu kan partai gede semua. Bahkan PDIP yang awalnya sebelum putusan ini itu nggak mencapai ambang batas. Nah itu kan kemungkinan besarnya akan melawan kota kosong atau melawan calon independen kan awalnya. Nah dengan adanya putusan MK ini kita bersyukur banget Bang. Ini mungkin pertanda bahwasanya demokrasi di negeri ini tuh masih ada gitu ya. Ya ya Oke, itu. coba. Putusan itu apa tuh namanya eh, ya menggagalkan kekhawatiran kita semua terkait dengan adanya calon tunggal atau kota kosong gitu. Karena kan calon tunggal atau kota kosong itu kan eh, ya istilah kita atau istilahku kan demokrasi tanpa kompetisi gitu. Ya kan. Pemilu ini kan yang seharusnya dijadikan sebagai arena setiap warga negara untuk bertanding untuk merebut kekuasaan ya kan. Kan kehilangan maknanya akhirnya kan dengan Betul, lahirnya betul. tunggal. Nah, kemudian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya memudahkan bagi setiap partai politik untuk bisa mengusung calon kepala daerahnya masing-masing gitu. Sehingga apa tuh namanya? Calon yang dihadirkan yang diberikan kepada rakyat itu lebih beragam, lebih bervariatif. Betul, Tinggal betul. bagaimana kemudian partai politik itu mampu nggak memanfaatkan putusan ini dengan maksimal dalam Pilkada 2024 ini. Itu kan yang jadi soal kemudian kan. Betul. Benar-benar. Kalau dari Bang Doni gimana nih Bang? Tanggapannya terkait dengan ini? Ya, kalau dari aku pribadi sih
aku sebenarnya senang banget dengar MK sudah memberikan putusan ya. Nomor 60 sama nomor 70 tadi yang sudah disampaikan Mas Hanif juga. Nomor 60 itu terkait dengan threshold, ambang batas. Terus yang 70 itu terkait dengan batas usia. Yang dulunya di Undang-Undang Pilkada itu kan pada saat pendaftaran akan tetapi kemudian ditafsirkan. eh, Dia itu pada saat Pelantikan. pelantikan ya, pada saat penetapan lah. Nah, kemudian diisi putusannya itu kan memang dapat kita kategorikan itu sebagai suatu putusan yang progresif atau putusan yang responsif karena kita bisa lihat seakan-akan di dalam putusan 60 dan 70 ini MK ingin mengembalikan marwahnya. Karena kan melalui putusan MK nomor 90 tahun 2023, MK yang meloloskan ya anak presiden sekarang menjadi wakil presiden itu kan juga menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Banyak kemudian masyarakat yang menolak terhadap putusan itu. Tapi balik lagi karena putusan MK itu sifatnya final binding and erga omnes, berarti kan semuanya wajib ditaati. Entah itu ada yang sepakat atau yang tidak sepakat, ya kita wajib mentaati. Akan tetapi, ini kan ada putusan yang kemudian berbeda. Yang putusan 60 sama 70 ini banyak masyarakat yang pro, putusan 90 ini banyak masyarakat yang kontra. Yang kontra. Nah, yang perlu kita garis bawahi ini adalah penyikapan yang berbeda dari DPR. DPR itu menyikapi putusan 90 dengan biasa-biasa saja. Bahkan kemudian langsung dibuat PKPU. Tapi yang perlu kita pertanyakan, mengapa sikap DPR ini berbeda ketika dia memberikan respon terhadap putusan MK nomor 60 dan nomor 70. Bahkan, cara untuk kemudian dia mengakali sifat putusan MK yang final binding dan erga omnes ini, dia kan tidak bisa melakukan upaya hukum apapun. Satu-satunya cara dia membuat norma hukum baru yang meskipun sifatnya itu berbeda dengan putusan MK. Padahal ini kan tidak diperbolehkan juga karena memang kita ketahui putusan MK itu kan sifatnya erga omnes, dia mengikat semua pihak tanpa terkecuali termasuk lembaga negara. Jadi ini juga berlaku bagi DPR ketika DPR ingin membuat norma baru ya norma baru itu harus merujuk ke putusan MK. Yang saya sesali itu bahwa DPR justru kemudian ingin merujuk kepada putusan MA di rapat baleknya. Ini yang sangat mengejutkan karena yang diputus oleh MA itu kan permohonan judicial review PKPU terhadap Undang-Undang Pilkada. Sementara yang diajukan permohonan ke MK itu adalah judicial review Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga kan secara hierarkis peraturan perundang-undangan harusnya yang ditaati oleh DPR ya putusan MK karena memang hierarkinya jauh lebih tinggi. Ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Akan tetapi kan rencana yang kemudian sudah diskenariokan oleh DPR ternyata tidak berjalan dengan mulus karena banyak terjadi penolakan-penolakan oleh masyarakat, oleh civil society, oleh mahasiswa, bahkan oleh akademisi-akademisi. Terkhusus dari UI sendiri kan kemarin Mas Hanif juga melihat lah banyak sekali dosen-dosen, bahkan Pak Rektor itu turun langsung ke jalan. Ini kan menunjukkan bahwa memang demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja sih. Kayak gitu Mas Fajar. Oh, baik Bang. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya yang perlu kita highlight di sini adalah perbedaan sikap yang dilakukan oleh anggota DPR ya. Yang Benar, dimana perbedaan putusan sikap. 90 kemarin kan langsung dibahas karena itu mungkin ya menguntungkan lah, tahu sendiri lah Bang, siapa yang diuntungkan dengan Ah, putusan MK benar-benar. 90 itu. Nah, sedangkan kalau putusan MK yang 60 dan 70 ini kan dianggap merugikan pihak yang itu juga. Ya, Ya, pokoknya yang kakak beradik itulah. Nah, itu juga kemudian yang menentukan sikap dari DPR sendiri. Nah, di situ mungkin benar-benar. terlihat perbedaan sikap antara putusan MK yang 90 kemarin dan juga putusan MK yang 60 dan 70. Ya, izin nanggapi lagi Mas Fajar ya sama Mas Ya, Hanif. siapa? Kan kalau sebelumnya kita juga melihat ya, ada memang permasalahan-permasalahan yang kemudian ditunjukkan oleh pihak DPR. Salah satunya yaitu tadi yang disampaikan sama Mas Hanif. Pembuatan sekaligus pembahasan sekaligus persetujuan revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan secara cepat, bahkan kurang dari 24 jam kalau kita lihat hanya dibahas dan kemudian disetujui selama jangka waktu 7 jam. Ada hal yang kemudian substansi yang dibahas itu kan lumayan banyak juga di dalam revisi undang-undang. Ini kan yang kemudian menunjukkan kekhawatiran. Karena kalau misalnya aku komparasiin sendiri dengan undang-undang yang lain, misalnya yang dibuat secara fast track legislation, ada undang-undang KPK, kemudian ada undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law, undang-undang MD3, ya cepat, tapi tidak sampai 1 hari.
mereka mayoritas ya 4 hari, 7 hari, 10 hari. Ini menurut aku pribadi rekor tercepat di Indonesia bahkan di dunia ketika memang revisi Undang-Undang Pilkada itu goal Nggak pada sehari saat itu Bang itu. malah. Karena hanya dibahas, disetujui ya, dan disahkan mungkin dalam jangka waktu hanya 2 hari. Padahal yang materi yang kemudian dibahas oleh DPR itu terlalu banyak. Ini yang kemudian wajib kita kritiklah sebagai seorang mahasiswa hukum ya. Karena proses pembentukan undang-undang sendiri kan memang ada aturannya sendiri. Jadi tidak boleh DPR kemudian membuat undang-undang itu seenak jidat tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, Gitu, baik, Mas baik. Fajar. Bagus sekali argumentasi dari Mas Doni, dan juga itu mungkin yang Mas Doni sampaikan tadi adalah fakta-fakta semua ya yang udah kita lihat kejadiannya sebelumnya. Terus juga hal yang menjadi apa namanya menarik untuk diperbincangkan adalah dampak putusan MK sendiri Bang, putusan MK 60 dan 70. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya putusan MK nomor 6 dan 70 ini mungkin menjadi angin segar bagi partai-partai yang tidak lolos tes ambang batas pencalonan calon di pilkada Bang, seperti itu. Nah, jadi kira-kira ada nggak sih dampak-dampak lainnya yang mungkin hal itu juga memberikan dampak kepada masyarakat secara luas, bukan hanya partai politik mungkin dalam hal ini. Bagaimana dari Bang Hanif mungkin terlebih dahulu? Kalau dampak itu sebenarnya putusan ini tidak hanya menguntungkan bagi satu partai politik saja. Itu enggak. Karena semua partai politik, baik yang dia punya kursi di DPRD maupun yang tidak punya kursi di DPRD, itu bisa mengusung calon kepala daerahnya masing-masing gitu. Dengan adanya putusan nomor 60 itu. Dengan ketentuan ambang batas yang lebih rendah daripada ambang batas sebelumnya yang 20% gitu. Sekarang kan ambang batasnya kan diturunkan ya, menyesuaikan dengan pencalonan syarat independen, calon independen gitu. Katakanlah kalau misalkan di Jakarta itu penduduk 10 sampai 12 juta kalau nggak salah itu kan harus punya 7%, ya kan. Kalau yang independen itu dia harus mengumpulkan apa tuh namanya KTP gitu yang kira-kira jumlahnya itu serupa dengan suara 7% itu. Nah, jadi antara calon independen dengan partai politik itu syaratnya disamakan. Syarat pengusungan apa tuh namanya calon kepala daerah itu disamakan. Ini kan lebih adil itu, lebih memberikan rasa keadilan bagi apa tuh ya calon-calon lah, baik itu independen maupun partai politik. Dan itu kan semua partai politik itu bisa apa tuh namanya menggunakan memanfaatkan putusan itu untuk dalam konteks pilkada tahun 2024 ini. Nah, terus untungnya bagi masyarakat apa? Nah, kalau untungnya bagi masyarakat itu dengan terbukanya apa tuh namanya keran ya, terbukanya keran pencalonan ini, maka diharapkan partai politik itu dia bisa mengusulkan calonnya sendiri-sendiri atau mengusulkan kader-kader terbaiknya gitu. Sehingga calon yang dihadirkan kepada masyarakat itu kan lebih variatif, ya kan? Calon yang dihadirkan kepada masyarakat lebih variatif, lebih beragam, sehingga masyarakat menjadi punya pilihan yang lebih beragam, kan kira-kira begitu. Kita benar-benar bisa menilai mana sih calon yang memang dia bisa memimpin dengan baik dan bisa membawa perbaikan lah bagi daerahnya masing-masing. Itu masyarakat bisa jauh lebih menilai gitu. Beda kalau misalkan calonnya hanya 2 gitu. Kan kalau nggak pilih ini ya harus pilih itu kan begitu. Susah kan karena apa tuh namanya calonnya ya terbatas pada itu saja gitu. Tapi kalau calonnya lebih beragam, lebih bervariatif ya kan. Jadi masyarakat lebih bisa menilai secara lebih jauh kira-kira mana sih calon-calon yang sekiranya bisa membawa kebermanfaatan lah atau membawa perubahan bagi daerahnya masing-masing. Itu di apa tuh namanya sisi apa tuh masyarakatnya gitu. Dia masyarakat bisa apa namanya menjadi punya pilihan yang lebih beragam terhadap calon kepala daerah. Itu kira-kira. Baik, baik. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya kompetisi dalam pilkada ini semakin terbuka ya Bang ya. Semakin Dan juga terbuka. dapat meningkatkan kualitas demokrasi khususnya di Indonesia. Seperti itu Bang ya kira-kira. Semakin apa tuh namanya meningkatkan kualitas demokrasi karena kan prinsip apa pemilu ya, pemilu yang demokratis itu kan adalah kompetitif, ya kan? Dalam arti membuka peluang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk ikut berkompetisi di dalamnya.
Nah, Baik, baik. jadi warga negara tadi ya, selain apa dulu, selain dia mendapatkan pilihan calon pemimpin yang lebih beragam, ya semakin memudahkan kepada setiap warga negara atau setiap masyarakat yang mau mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Kan lebih mudah, ya kan? Betul. Tidak harus apa tuh namanya mengumpulkan koalisi ya kan, yang Dan dalam juga bukan saling menjegal ya Bang ya. bukan saling menjegal, yang dalam tanda kutip dalam membangun koalisi itu kan kadang ada apa tuh, ada uangnya lah, ada apanya ya kan. Nah, kalau semakin terbuka keran pencalon ini kan ya masyarakat menjadi lebih mudah ya kan, warga negara menjadi lebih mudah siapapun yang ingin mencalonkan menjadi kepala daerah. Jadi dua itulah kira-kira begitu. Baik, baik. Jadi mungkin salah satunya juga ini Bang ya, menutup keran mahar politik ya. Kalau berkoalisi itu kan kadang-kadang ada kesepakatan antara Ada partai maharnya. politik, Nah, ada maharnya lah gitu ya bahasanya. betul, Jadi itu tertutup karena ada putusan MK yang 60 dan 70 ini Bang ya, seperti itu ya. betul seperti itu. Oh, baik. Mungkin dari Bang Doni bagaimana Bang tanggapannya Bang terkait dampak dari putusan MK ini? Ya, hampir sama sebenarnya sama Mas Hanif. Kalau untuk partai politik sendiri ini sebenarnya putusan MK ini kan nggak hanya berlaku untuk satu atau dua partai politik, tapi hampir semua partai politik. Ya kan, contohlah di Jakarta, kan memang penduduknya 10 sampai 12 juta, berarti kan cukup mengumpulkan threshold 7,5% dari pilkada sebelumnya kan. Sehingga dia bisa mengajukan calon sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau misalnya komposisinya hanya 7,5%, maka ada beberapa partai politik yang bisa mengajukan secara independen. Misalnya ada dari PDIP, kemudian ada dari PKS, kemudian ada dari Nasdem. Ini kan kemudian menciptakan calon-calon kepala daerah yang lebih variatif tadi seperti yang Mas Hanif bilang ya. Jadi kemudian kita sebagai masyarakat itu bisa memilih sesuai dengan pilihan politik kita, mana yang kira-kira visi misinya itu sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau misalnya calonnya hanya satu, dia koalisi plus-plus misalnya kan, 10 partai lebih, lawannya calon independen yang nggak tahu lagi asal-usulnya kayak gimana, ujuk-ujuk udah memenuhi syarat aja dengan cara mencatut KTP. Ini kan kemudian tidak memberikan pilihan yang sangat variatif lah bagi masyarakat. Padahal masyarakat sendiri salah satunya di DKI Jakarta dengan SDM terbaik lah ya kalau kita ibaratkan di Indonesia, mereka pasti sudah memiliki terkait dengan kesadaran politik yang tinggi. Sehingga kalau misalnya hanya ditawarkan dengan dua calon, satu calon yang koalisinya banyak banget, ya sudah disetting lah. Misalnya tadi ada mahar politiknya, satu lawannya independen yang nggak tahu asal-usulnya dari mana. Ini kan yang kemudian menjadi problematika di dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya putusan MK nomor 60 ini, ya partai politik dia bisa kemudian mengajukan secara mandiri tanpa harus berkoalisi. Kalau bagi masyarakat sendiri, pastinya dia bisa memilih ya calon-calon yang memang terbaik dari masing-masing partai yang disesuaikan dengan visi misinya. Kira-kira kalau misalnya aku sendiri lebih suka PDIP, ya aku bakal memilih calon dari PDIP. Misalnya aku juga suka calon dari PKS ya aku bakal milih kepala daerah dari PKS sendiri sehingga lebih variatif gitu Mas Fajar. Baik, baik. Selanjutnya mungkin terkait dengan putusan MK yang kemarin ya Bang ya. Ini kan seperti yang kita bicarakan di awal tadi bahwasanya putusan MK yang 90 dan putusan 60 dan 70 itu berbeda respon dari DPR sendiri. Nah, kalau kita berbicara terkait putusan MK ini pada saat MK memutuskan di putusan 60, 70 dan juga 90 itu kan sifatnya open legal policy. Dan itu sebetulnya merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang sendiri. Tapi ada salah satu doktrin yang mana dijelaskan bahwasanya MK itu bisa melakukan penemuan hukum sendiri atau mungkin kita sapa sebagai progresivitas dari hakim MK sendiri yang atau lebih jelasnya lagi dikenal sebagai doktrin judicial activism Bang. Nah ini kan terkait judicial activism ini yang mana di putusan 90 itu ketika MK melakukan judicial activism justru itu kita pandang sebagai hal-hal yang merugikan masyarakat biasa dan juga merugikan orang-orang partai tertentu dan juga partai-partai yang saat ini banyak di Indonesia. Nah, tapi di putusan 60 dan 70 ini ketika hakim MK melakukan judicial activism itu justru dipandang sebagai suatu hal yang menguntungkan bagi masyarakat dan juga partai politik, Bang. Nah, ini sebetulnya tolak ukur apa sih yang digunakan MK sendiri untuk kemudian menggunakan
judicial activism dalam putusannya gitu Bang. Dari Bang Hanif dulu mungkin. Eh, ini ya kita coba dari awal terlebih dahulu ya. Gitu. Jadi Mahkamah Konstitusi itu dalam memutus satu perkara itu memang ada dua pendekatan yang biasa digunakan oleh mahkamah. Satu, judicial activism, ya kan, dalam pengertian itu judicial activism itu jadi mahkamah itu dia aktif dalam melakukan satu penafsiran hukum, atau judicial restraint gitu. Jadi mahkamah itu dia cenderung berdiam diri lah, tidak terlalu banyak melakukan satu penafsiran gitu. Jadi memang ada dua pendekatan itu gitu. Yang satunya hasilnya itu yang apa tuh namanya judicial restraint itu hasilnya kan itu biasanya negatif legislator, dalam arti dia hanya menyatakan bahwa satu pasal itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Kemudian yang judicial activism kadang lebih banyak dia menghasilkan yang namanya positif legislator, dalam arti dia apa tuh membentuk norma baru, mahkamah itu membentuk norma baru gitu. Itu memang ada dua pendekatan itu. Terus kapan sih mahkamah apa tuh namanya dia menggunakan pendekatan judicial activism, kapan dia menggunakan pendekatan judicial restraint gitu ya. Ya ini sebenarnya tergantung pada apa tuh namanya paradigma ya, posisi daripada apa tuh namanya hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi itu diberikan apa tuh namanya satu kebebasan kepada apa tuh namanya kepada hakim Mahkamah Konstitusi untuk dia monggo saja dia mau memposisikan sebagai judicial activism atau memposisikan sebagai judicial restraint gitu. Tapi ada begini, bahwa benar itu apa namanya bisa jadi itu mungkin open legal policy. Open legal policy itu maksudnya bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak punya kewenangan, karena hal tersebut merupakan kewenangan daripada pembentuk undang-undang. Gitu. Tetapi open legal policy ini ya tidak absolut gitu. Jadi mahkamah itu bisa saja dengan pendekatan judicial activism-nya itu menerobos open legal policy. Dalam hal satu, pasal yang dimohonkan itu secara nyata bertentangan dengan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, pasal yang dimohonkan itu menyebabkan ketidakadilan yang intolerable atau ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Sehingga mahkamah apa tuh namanya menggunakan pendekatan apa judicial activism gitu. Nah, kita kontekskan coba apa tuh namanya di putusan nomor 60 gitu. 60. Kalau putusan 60 ini kan dia apa Mahkamah Konstitusi kan dia menggunakan pendekatan judicial activism. Ya kan dia secara aktif melakukan suatu penafsiran gitu. Pertama, pasal yang dimohonkan itu pasal 40 yang terkait dengan ambang batas itu kan secara nyata itu kan menyebabkan ketidakadilan, ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi gitu. Karena hanya partai politik yang di DPRD saja yang apa tuh namanya yang bisa mengusung calon kepala daerah. Padahal setiap partai politik kan yang harusnya diberikan hak yang sama untuk bisa mengusung calon kepala daerah. Terlebih partai politik itu kan dia punya apa suara yang diberikan oleh rakyat kepada partai politik itu gitu. Karena suaranya nggak cukup, akhirnya nggak masuk ke DPRD itu kan lain hal gitu. Tapi jangan dong kita menegasikan suara yang sudah diberikan oleh rakyat kepada partai politik. Nah, sehingga apa tuh namanya kasihlah kesempatan kepada partai politik yang tidak ada di DPRD untuk juga bisa mengusung calon gitu dengan apa tuh namanya ambang batas yang juga tidak terlampau jauh gitu, dengan ambang batas yang tidak terlampau jauh. Nah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang apa nomor 60 itu akhirnya kan menyebabkan keadilan. Nah, ya kan yang mulanya menyebabkan ketidakadilan kemudian Mahkamah memberikan suatu keputusan, akhirnya kan terjadi ini keadilan kan, menyebabkan keadilan bagi partai politik dan juga bagi calon baik itu independen maupun yang diusung oleh partai politik. Sebenarnya itu kalau kita bicara soal doktrin ya, doktrin di teori hukum konstitusi itu seperti itu, baik itu judicial
aktivisme atau judicial restraint itu seperti itu. Baik, baik, Bang. Mungkin kalau kita bandingkan ya Bang, ya, terkait dengan putusan 60/70 dan juga putusan 90 waktu itu. Yang mana putusan 90 ini kan ya yang sudah tidak menjadi rahasia umum bahwasanya putusan 90 ini menguntungkan putranya presiden saat itu. Nah, kemudian di putusan 60/70 ini kenapa mahkamah sikapnya itu justru bertolak belakang mungkin dengan apa yang diinginkan oleh presiden juga. Sebagaimana halnya putusan 90 yang waktu itu geger juga. Nah, yang menjadi pertanyaannya, sebetulnya di Mahkamah Konstitusi sendiri itu terjadi apa? Apakah mungkin Mahkamah Konstitusi ini sudah mulai sadar akan kesalahannya waktu itu gitu? Jadi ingin merubah perspektif masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi dan juga mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi atau seperti apa, Bang, sebenarnya? Ya, bisa jadi seperti itu, sebagaimana yang tadi Dodi sampaikan itu ya. Mahkamah lagi mencoba untuk memulihkan nama baiknya gitu. Memulihkan nama baiknya dari yang putusan 90 kemarin dia bagaimana kemudian diejek oleh masyarakat lah, mahkamah keluarga dan seterusnya itu kan. Sekarang mahkamah ini mencoba untuk mengembalikan nobility-nya gitu. Mengembalikan namanya harga dirinya sebagai the guardian of constitution, sebagai the guardian of demokrasi. Sehingga dia ini secara aktif melakukan suatu penafsiran. Mungkin juga mahkamah atau hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu juga membaca situasi atau membaca satu keadaan gitu. Wah, memang ternyata ini situasi hari ini itu sudah sangat kacau ini. Maka dia sebagai the guardian of demokrasi ini dia punya rasa tanggung jawab ini untuk kemudian membawa demokrasi lebih berjalan lebih baik lagi gitu. Makanya tadi aku bilang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini secerca harapan lah dari kebuntuan demokrasi pada akhir-akhir ini. Gitu kan. Baik. Siap, Bang. Selanjutnya mungkin ke Bang Doni dulu ya kita ya. Ini kan Bang kemarin terkait dengan putusan MK 60 dan 70 itu kan ketika diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi kemudian langsung ada rapat darurat lah mungkin bisa disebut rapat darurat oleh DPR yang kemudian langsung membahas mengenai putusan MK yang pada saat itu banyak yang menyebutkan bahwasanya DPR berusaha untuk menganulir putusan MK itu. Nah, kemudian mungkin sudah dianulir oleh DPR sendiri putusan MK. Lantas apa yang melandasi kemudian rapat paripurna yang telah diagendakan oleh DPR itu nggak terjadi gitu Bang, rapat paripurnanya yang awalnya katanya ditunda hingga akhirnya dibatalkan. Gimana pendapat Bang tentang hal ini? Ya, karena ini kan berkaitan juga soal adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat ya. Karena kalau kita lihat di satu hari, MK mengeluarkan putusan 60/70, kemudian keesokan harinya DPR langsung membahas dan kemudian menyetujui RUU Pilkada, yang mana isinya itu sedikit bertentangan dengan putusan MK nomor 60 sama 70. Dapat kita katakan bahwa memang DPR ini ingin menyimpangi lah dan ingin mengakali putusan MK ini. Terus kenapa kok kemudian nggak bisa dilanjutkan pembahasan mengenai RUU Pilkada ini? Kalau dari pengamatan aku pribadi, yang pertama pastinya gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu menunjukkan bahwa harusnya DPR itu kan menggali partisipasi dari masyarakat. Undang-undang seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ketika memang undang-undang yang kemudian dibahas oleh Balik itu ditolak oleh berbagai macam elemen masyarakat, berarti kan memang undang-undang itu lahir bukan karena partisipasi dari masyarakat, entah dari siapapun itu, tapi bukan dari elemen masyarakat, karena ada penolakan. Kemudian, eh, revisi Undang-Undang Pilkada itu kan ingin disahkan di hari Kamis. Tapi di hari Kamis itu bertepatan dengan demo besar-besaran, terkhusus di gedung DPR. Kemudian ditutup semua aksesnya dan ternyata pada saat itu juga tidak memenuhi quorum. Sehingga tidak bisa kemudian disahkan melalui rapat paripurna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa setelah adanya penolakan besar-besaran dari masyarakat, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko kan mengeluarkan statement melalui konferensi pers bahwa sidang ditunda dan kemudian ada wartawan yang menanyakan, lalu bagaimana
apakah tetap akan disahkan atau seperti apa. Sufmi Dasko pada saat itu menjawab ya nanti kita lihat situasi dan kondisi. Kemudian beberapa waktu setelah itu, kemudian dilakukan konferensi pers lagi bahwa memang yang akan dipakai di dalam Pilkada tahun 2024 ini adalah putusan MK nomor 60 sama 70. Jadi PKPU yang nantinya akan dibuat KPU itu memang merujuk ke putusan MK. Mengapa? Karena salah satu hal yang perlu kita ketahui kan persetujuan yang kemudian harus dilakukan oleh pihak DPR terhadap revisi undang-undang itu kan harus dibahas di dalam rapat paripurna. Sementara rapat paripurna itu hanya bisa dilakukan di hari Selasa sama hari Kamis kalau tidak salah. Hari Selasa itu bertepatan dengan tanggal 27. Sehingga sudah sangat mepet sekali kemudian apabila di tanggal 27 itu dibahas, ya kemudian disahkan, dan kemudian diundangkan. Sementara waktu pendaftaran itu kan hanya sampai tanggal 29. Ini yang kemudian menjadi masalah sendiri bagi DPR. Terlebih lagi banyak kemudian anggota-anggota DPR yang melakukan kunjungan kerja. Ini yang tidak bisa dipastikan apakah memang ketika tetap dipaksakan di rapat paripurna di hari Selasa maupun Kamis minggu ini tetap bisa quorum. Kalau misalnya tidak quorum kan sama saja, tetap tidak bisa disahkan. Oleh karena itu, pada hari yang bersamaan dilakukan demo, DPR kemudian memberikan statement bahwa memang yang akan dipakai itu adalah PKPU-nya nanti merujuk keputusan MK nomor 60 dan nomor 70 dan kemudian memang revisi Undang-Undang Pilkada itu tidak akan digunakan di dalam Pilkada kali ini. Itu Mas Fajar. Mungkin nanti dari Mas Hanif bisa memberikan tambahan ini. Baik. Berarti Bang itu apakah masih ada kemungkinan diakal-akali lagi nih? Katanya kan sudah dibatalkan. Mungkin besok-besok kita nggak tahu kapan ternyata dilakukan Zoom, paripurna secara Zoom gitu. Untuk Ya kalau apa namanya merevisi dari putusan MK itu sendiri untuk diundangkan gitu Bang. Mungkin nggak hal-hal seperti itu terjadi. dari pandangan aku pribadi ya, sebenarnya pembuatan undang-undang ini pasti berkaitan erat dengan politik hukum. Apa yang kemudian melatar belakangi pembentukan undang-undang. Ada yang bilang bahwa pada saat ini memang di Indonesia itu politiknya lebih determinan daripada hukum. Sehingga hukum yang diciptakan ya memang sesuai dengan keinginan politik. Ya, entah itu dari DPR atau dari pemerintah, pasti dari keinginan mereka. Nah, apakah kemudian masih dimungkinkan untuk kemudian dibahas di jam 12 malam misalnya, atau dibahas melalui Zoom dan disahkan, diundangkan sekaligus? Kalau menurut aku pribadi, dari pengamatan mulai dari demo kemarin, menurut aku ini tidak mungkin terjadi ya, sampai dengan pendaftaran itu ditutup. Tapi kalau misalnya revisi Undang-Undang Pilkada ini akan dibahas kembali dan disahkan setelah Pilkada selesai, itu masih memungkinkan. Terlebih lagi DPR sudah memberikan statement. Ketika DPR sudah memberikan statement kalau misalnya tidak akan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada selama masa Pilkada ini berlangsung atau sebelum pendaftaran, ya kan? Dan kemudian tiba-tiba di suatu waktu dia merubah dan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, maka secara otomatis dia akan menjilat ludahnya sendiri. Dan ini kan menjadi bumerang bagi pihak DPR. Tapi kalau menurut aku pribadi, sepanjang DPR sudah memberikan statement, ya itu akan dilaksanakan oleh DPR. Berbeda dengan Undang-Undang KPK, karena memang pada saat itu tidak ada statement dari DPR, makanya jam 12 malam ujuk-ujuk disahkan. Gitu Mas Fajar. Baik, Kalau baik, benar nih. kalau dari Mungkin dari Bang Hanif gimana nih Bang Hanif? ini, kalau dalam politik itu ya setiap kemungkinan pasti akan ada gitu. Benar, benar, Mungkin benar. sedikit berbeda nih Bang Hanif nih pendapatnya nih. Ya kan? Setiap kemungkinan itu pasti ada gitu. Dan apakah kita perlu merasa apa tuh namanya khawatir tentang itu? Ya nggak apa-apa juga untuk kemudian kita khawatir terhadap itu gitu. Cuman mungkin kadarnya tidak terlalu banyak ya. Kekhawatiran kita tidak terlalu tinggi sebagaimana sebelumnya. Karena kan kalau apa tuh namanya di politik ya, ya kan apalagi untuk kepentingan politik dia hal apa saja bisa dia lakukan gitu. Apalagi hanya sekedar untuk mengesahkan satu undang-undang. Gitu. Tadi kita sudah dengar apa tuh namanya, bahkan sebelumnya tuh pernah ada loh apa tuh namanya undang-undang yang diparipurnakan di malam hari ketika kita sedang lengah ya kan, itu disahkan, itu diparipurnakan gitu. Maka dalam konteks ini ya kita menang lah, oke gitu, karena batal kan untuk disahkan gitu. Tapi ini hanya kemenangan yang kecil gitu. Jadi kita harus tetap waspada,
begitu peringatan darurat itu kembali digaungkan lagi, ya siap-siap untuk kita rebut kemenangan itu lagi. Ya, benar. Sepakat ini, Mas. Eling lan waspodo pokoknya. Itu tetap ya. Kalian track record DPR sekarang ya begitu aneh-aneh ya suka aja gitu. Aneh-aneh Kadang aja. isu delay, sore tempe. Nah, itu. Aneh juga gitu. Terus ini Bang, berbicara tentang kemarin itu kan demo besar-besaran ya terkait untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Nah, sehingga timbul pertanyaan, kenapa demonya baru sekarang gitu? Dan putusan MK 90 kemarin kemana aja? Padahal kan putusan MK 90 itu kan syarat akan kepentingan politik dan juga bisa dibilang syarat akan dinasti politik yang mungkin dilakukan oleh presiden sendiri gitu Bang di situ. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa demo besar-besaran itu baru dilakukan ketika revisi Undang-Undang Pilkada ini? Dari kemarin-kemarin itu kenapa peringatan darurat tidak digaungkan? Padahal kan ketika putusan MK 90 itu diucapkan itu apa namanya tanda-tandanya itu udah kelihatan gitu loh Bang. Gimana dari Bang Hanif dulu mungkin sekarang? Sebenarnya kalau apa tuh namanya kita protes ya, protes terhadap putusan 90 kemarin kan sudah banyak tuh orang yang protes itu terhadap putusan 90, ya kan, termasuk akademisi, mahasiswa, dan apa tuh namanya BEM-BEM itu kan juga sudah protes itu. Bahkan dia membuat meme-meme mahkamah keluarga dan seterusnya itu kan banyak itu yang melakukan protes itu. Dan kalau nggak salah juga sebagian juga sudah ada yang apa tuh namanya turun ke jalan gitu. Cuman kan pada saat itu memang momennya itu kan momen politik, ya. Momennya itu momen politik banget gitu loh. Jadi ya banyaklah kekhawatiran apa tuh namanya teman-teman itu ketika masa itu kemudian digunakan untuk kepentingan politik tertentu atau kepentingan satu pasangan calon tertentu gitu. Tetapi yang tidak berubah daripada teman-teman sekarang itu kan pada soal ininya apa tuh namanya nilainya gitu, nilai yang kemudian diperjuangkannya gitu. Kita tetap protes. Pada saat itu aku sendiri juga tetap protes gitu ya, protes terhadap putusan 90. Terus apa tuh namanya ya banyak lah teman-teman akademisi, dosen, mahasiswa itu juga yang apa tuh namanya protes juga gitu. Sebagian mahasiswa turun ke jalan gitu. Dan apa tuh namanya gejolak putusan 90 kan tidak berhenti pada putusan 90 aja. Kita tahu MK-MK ya kan yang kemudian memecat ketua MK Anwar Usman ya kan sampai di situ gejolaknya itu. Nah, cuman kan kita juga terbentur pada ketentuan formil Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan binding, ya kan, final dan mengikat. Nah, ini kan harus mengikuti itu. Jadi secara formil kita terpaksa harus apa tuh namanya nurut pada putusan MK nomor 90 gitu. Walaupun secara materialnya kita protes terhadap itu. Tapi yang putusan 60 ini seharusnya sih secara formil kita bisa menerima itu karena final dan mengikat, secara material juga harus kita terima karena bagus materinya. Paling itulah apa tuh namanya kemarin gejolak-gejolak di putusan 90 itu. Baik, baik Bang. Berarti bisa disimpulin mungkin yang pertama itu emang yang putusan 90 itu secara formil kita tidak bisa ganggu gugat karena sudah diatur di Undang-Undang Dasar. Dan mungkin juga kenapa kemarin ada demo besar-besaran terkait revisi Undang-Undang Pilkada itu mungkin tingkat kekhawatiran dari masyarakat sendiri itu sudah mencapai puncaknya mungkin Bang. Sehingga keresahan itu semuanya dikeluarkan kemarin ketika dilakukan demo mengenai untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada itu sendiri. Mungkin selanjutnya masih berbicara mengenai demo kemarin Bang. Ini kan sekarang itu banyak video-video yang viral di media sosial mengenai aksi represivitas dari aparat kepolisian mungkin dalam hal ini ya. Dan juga mungkin ada aksi-aksi dari oknum-oknum tertentu yang mungkin di luar dari aparat kepolisian itu sendiri Bang. Nah mungkin dari hal ini kira-kira kalau dari segi hukum pidana sendiri ya, ketika kita melakukan demo itu, apakah mungkin ketika orang yang melakukan demo itu ada konsekuensinya terutama bagi yang melakukan demo itu sendiri, dan juga mungkin dari aparat kepolisian, apakah mungkin ada standar untuk kemudian aparat kepolisian ini tuh melakukan penanganan terkait dengan masa aksi untuk demo gitu Bang.
Mungkin dari Bang Doni dulu nih, bagaimana Bang pendapat Bang Doni tentang represivitas aparat ini sendiri? Iya, benar-benar Jar. Jadi kemarin kan juga viral ya, soal ada beberapa mahasiswa yang kemudian ditangkap, ya dipukul, ditendang oleh aparat kepolisian, padahal mahasiswa-mahasiswa itu kan sedang mengeluarkan aspirasinya. Ya kita balik dulu lah, sebenarnya demo atau mengeluarkan aspirasi atau pendapat itu hak yang sebenarnya itu telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Berarti kan dapat kita kategorikan itu merupakan hak konstitusional. Yang mana ketika itu merupakan hak konstitusional, negara di sini bertindak sebagai pemangku kewajiban. Dia wajib untuk kemudian to protect, to respect, dan to fulfill hak asasi masyarakat ya atau warga negaranya. Salah satunya itu adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Ini kan sudah diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar dan kemudian juga diatur sebenarnya di Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sehingga di sini ya masyarakat boleh-boleh saja untuk kemudian dia melakukan demo, dia mengeluarkan aspirasinya, mengeluarkan pendapatnya, apalagi memang ternyata jika di depan matanya ada kejahatan-kejahatan secara TSM ya yang kemudian sudah secara terang-terangan bahkan secara telanjang itu ditunjukkan, maka diam itu kan bukan merupakan pilihan. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan aspirasinya, dan itu nggak masalah. Nah, cuman yang menjadi permasalahan kan kadang karena mahasiswa atau masyarakat itu sudah terlanjur emosi, mereka melakukan tindakan-tindakan yang kemudian ya sedikit merugikan, misalnya membakar, merusak fasilitas umum, ya kan, dan kemudian bahkan melempari polisi menggunakan batu dan lain sebagainya. Ya itu juga merupakan tindakan yang sebenarnya tidak diperbolehkan ketika kita mengeluarkan aspirasi atau mengeluarkan pendapat. Tapi di satu sisi, pihak kepolisian ya sebagai representasi dari negara harusnya tidak boleh membalas perlakuan itu. Ketika misalnya demo terjadi chaos, kemudian dilempari mahasiswa menggunakan botol, menggunakan batu, ya pihak kepolisian harusnya melakukan pendekatan secara musyawarah lah, melakukan konsolidasi misalnya, melakukan pendekatan secara persuasi, dan memberitahu kepada masyarakat maupun mahasiswa jika kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang memang merugikan orang lain. Jangan kemudian justru menangkap orang itu secara membabi buta, kemudian dipukuli, ditendang, bahkan kemarin ada yang disemek kalau tidak salah, viral kan di jalan. Nah, yang kemudian menjadi perhatian dan perlu kita kawal, ketika ada masyarakat yang demo dan kemudian merusak fasilitas umum, mereka ditangkap. Dan bahkan dapat info juga ya, Mas Hanif ya, di media Tempo ada beberapa mahasiswa yang sudah dijadikan sebagai tersangka. Padahal kalau kita lihat, pelanggaran hukum pidana ini juga terjadi dan dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Yang pertama, mereka oknum-oknum kepolisian ini melakukan tindakan penganiayaan berupa pemukulan, penendangan, bahkan kemarin yang sampai disemek, itu kan pasti mengakibatkan luka lah bagi masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini kita tidak mengetahui dan tidak mendengar kabar ada oknum kepolisian yang kemudian dilakukan penyidangan secara etik atau diproses secara hukum pidana bahkan. Yang hanya kita dengar adalah kabar mahasiswa yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan menunjukkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan. Kalau misalnya memang pihak kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum pidana, ya maka dia juga bisa dilakukan proses hukum, entah itu secara etik maupun secara hukum pidana. Jadi tidak hanya masyarakat saja yang kemudian melanggar hukum pidana yang bisa diproses, akan tetapi pihak kepolisian juga bisa. Karena sejatinya sesuai dengan undang-undang kepolisian kan kepolisian itu sebagai representasi dari negara wajib untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Gitu Mas Fajar, harusnya ya nggak boleh melakukan tindakan-tindakan Baik, baik, represif kepada masyarakat. baik, Bang. Berarti nggak dapat dibenarkan ya dengan alasan apapun tindakan represivitas dari aparat itu sendiri, Bang, ya, dari polisi Iya apalagi. benar. Kalau nggak percaya silahkan cek di kode etik misalnya atau Perkapolri apakah ada yang membenarkan tindakan penganiayaan. Kalau misal nggak Baik. dibenarkan berarti kan ya dilarang. Oke Bang, mungkin yang menarik ya kemarin itu yang sempat viral itu sebenarnya ada dua Bang, terkait represivitas dari aparat, yaitu oknum kepolisian, dan juga kalau kita lihat ada juga yang viral satu Bang yang di Jogja, ketika itu polisinya justru membagikan minuman kepada peserta Oh aksi iya dan iya benar demo. benar benar. Nah ini mungkin Itu kita juga tanya ke viral Bang itu. Hanif nih yang mungkin kemarin berinteraksi langsung tuh dengan aparat kepolisian di sana, Benar. gimana Bang Hanif? Jangan-jangan Mas Nif dapat juga ini minumannya. Ya, itu benar itu ada apa tuh namanya pembagian minuman lah dari aparat kepolisian kepada massa aksi gitu. Ya monggo aja misalkan itu digunakan oleh aparat kepolisian sebagai apa tuh namanya pendekatan humanisme kan begitu
kepada masa aksi, ya monggo aja gitu. Dan juga nggak ada masalah juga bagi mahasiswa yang kemudian menerima ataupun menolak itu, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena ada anggapan jangan sampai pemberian itu dijadikan sebagai sogokan untuk kita tidak bersuara terhadap hal itu gitu. Yang penting tetap harus pada ininya aja, standing point kita gitu, di mana kita berpijak kan. Ketika kita dari awal sudah merasakan satu keresahan yang sama, ya sudah kita suarakan aspirasi kita gitu. Kemudian terkait dengan represivitas aparat gitu ya. Sebenarnya yang tadi disampaikan Doni, ada yang dipukulin, ada yang di-smack dan seterusnya, itu ya menunjukkan kegagalan kepolisian lah, kegagalan kepolisian dalam merespon kebebasan berekspresi. Nah, jadi mungkin perlu ada kuliah khusus lah barangkali ya tentang demokrasi dan bagaimana kemudian aparat melakukan pengamanan gitu. Jadi memang benar tidak dibenarkan sekecil apapun tindakan represif dari aparat gitu, karena apa yang kemudian dilakukan oleh aparat itu dengan memukul dengan pukulannya itu dengan kentongannya itu kan semua dari pajak rakyat itu, yang dibelinya kan dari pajak rakyat itu. Jangan sampai uang yang awalnya dari pajak rakyat justru digunakan untuk menggebuk rakyat, itu kan nggak elok lah, nggak boleh kan seperti itu. Nah, jadi baiknya memang aparat kepolisian itu harus dia menggunakan pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat gitu. Oke, misalkan ada yang rusuh gitu, ya sudah, yang rusuh kan cukup diamankan saja, tidak perlu ada dipukul, ya kan, tidak perlu ada di-smack, dan sudah cukup diamankan, disingkirkan, kan begitu saja, ya kan, tidak perlu tadi dipukul dan seterusnya, itu cukup diamankan saja gitu. Yang monggo aja dilanjutkan demonya gitu. Tapi lagian ketika seseorang kemudian ikut aksi itu kan sebenarnya niatnya kan bukan kemudian untuk melakukan suatu kejahatan terhadap negara. Itu kan orang-orang yang kemudian turun ke jalan, itu kan orang yang punya rasa peduli terhadap bangsanya sendiri gitu, dengan cara seperti itu. Benar-benar. Gitu, ya kan. Jadi ya apalagi sampai kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Menurut aku itu sangat berlebihan. Polisi itu menetapkan masa aksi kemarin itu sebagai tersangka, itu sangat berlebihan. Apa sih yang menjadi dalam tanda kutip delik yang dilakukan oleh masa aksi itu gitu? Misalkan kayak perusakan, perusakan itu tinggal dibenerin aja kan nggak sampai berapa miliar lah, ya kan, nggak sampai berapa ratus juta pagar itu kan. Terus apalagi yang rusak gitu kan nggak sampai mahal, anggaran negara kan banyak gitu untuk membenarkan itu gitu, ya kan. Tidak sebanding lah dengan kerusakan yang dibuat oleh rezim, kan begitu. Ya, sepakat oleh itu, Mas. Tidak sebanding dengan kerusakan yang dibuat oleh Jokowi gitu. Jadi di satu media saya sampaikan bahwa merusak konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan itu jauh lebih parah daripada merusak bangunan. Yang itu jauh lebih parah. Merusak konstitusi itu jauh lebih parah daripada merusak bangunan. Gitu. Jadi ya jangan salahkan kami yang melawan. Ya, coba ada nggak kejahatan terhadap konstitusi? Ya kan, coba berani nggak polisi menetapkan tersangka kepada Jokowi misalkan? Karena dia beraninya kalau ada perusakan ketika demonstrasi aja Bang, baru tuh berani. Nah ya itu, padahal kan itu kan secara substansi kan jauh lebih parah itu. Merusak konstitusi kan jauh, apalagi merusak konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan, ya kan. Itu kan jauh lebih parah itu. Kalau mau ya itu. Jadi kalau mau dicari sumbernya. Di mana sih sumber utamanya, apa sih? Oh, sumber utamanya ya karena rezim, karena Jokowi. Ya udah, tetapkan aja dia sebagai tersangka gitu. Kita kan sebagai orang yang merespon terhadap tindakan itu.
Iya kan? benar-benar. Sebagai aksi reaksi lah, kita kan reaksi terhadap terhadap apa ugal-ugalannya Presiden Jokowi itu. Nah, jadi baiknya saya juga mungkin juga didengar sama kepolisian, ya dia udahlah di apa bebaskan aja itu, di SP3 aja lah, yang apalah yang saat-saat ini sudah apa tuh ditetapkan sebagai tersangka gitu. Dia tidak bermaksud untuk melakukan suatu kejahatan terhadap negara, itu enggak gitu. Gitu Betul, kira-kira Bang. Bang. Jadi mereka itu melakukan demonstrasi itu salah satunya karena bentuk kepedulian mereka terhadap negeri ini gitu lah Bang ya, intinya Bang ya. Ya betul, Jadi betul. nggak dibenarkan lah tindakan represivitas dari aparat kepolisian itu sendiri. Jangan itu. Oke Bang, ini kita mungkin udah banyak banget dapat ilmu dari Bang Doni dan Bang Hanif nih. Mungkin ini apa namanya menjadi akhir perjumpaan kita pada hari ini. Mungkin nanti kita kedepannya mungkin akan bertemu kembali. Untuk menutup sesi ini mungkin aku mengutip Bang kata-kata dari Wiji Tukul. Gimana Wah, itu? gimana tuh? Apabila Bagus kayaknya nih. benar Bang, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, kritik dilarang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, Lawan. yaitu lawan. Lawan terus Pakat. Bang. Pokoknya Harus lawan terus. kita harus lawan terus apabila kita memandang itu tidak adil bagi kita sendiri dan juga bagi masyarakat di sekitar kita Bang. Oke, pokoknya Yap, terima kasih banyak buat Bang Roni Bang Hanif nih ilmunya buat yap. hari ini Makasih Bang. juga ini, Mas Fajar, Mas Hanif juga. Nanti Semoga ditunggu live-nya juga ini ya ya. semoga apa yang kita sharing hari ini itu juga membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Jadi kita Amin. berkontribusi juga untuk mengubah pemikiran masyarakat yang mungkin saat ini masih apatis terhadap keadaan negeri ini. Benar. Oke Bang, mungkin gitu aja dan terima kasih untuk semuanya. Mungkin dalam hal ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wal kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.